Persoalan permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan menjadi magnet bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di kota dan tinggal di lahan-lahan ilegal yang mendekati pusat kota. Permasalahan ini pun terjadi di kawasan Semanggi, Kota Surakarta. Semanggi merupakan salah satu kampung yang saya nilai tidak hanya kekumuhannya, namun lebih kepada sisi sosialnya. Karena Semanggi adalah salah satu tempat lokalisasi PSK. Kawasan Semanggi itu menjadi salah satu kawasan yang paling kompleks akan dipecahkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Karena latar belakangnya memang dulunya kawasan Semanggi itu merupakan kawasan yang bisa dibilang sebagai kawasan hitam. Atas dasar itulah pemerintah Kota Surakarta bersama program Kota Tanpa Kumuh menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan atau RP2 KPKP Kota Surakarta. Salah satu lokus utama yang akan kita garap yaitu di kawasan Semanggi, dan itu menjadi kawasan prioritas seiring dengan hasil memorandum program yang saat itu juga langsung diinstruksikan oleh Nakoda program dari Pak Wali Kota. Kita melakukan rapat koordinasi itu 1 minggu sekali dan berjalan selama 3 bulan untuk khusus merumuskan kawasan Semanggi untuk mewujudkan Kampung Silir menjadi kampung yang harmoni. Untuk itu Semanggi kita pilih untuk menjadi salah satu kawasan penataan kampung kumuh. Karena di situ adalah tempat lokalisasi, tempatnya kumuh dan tidak tertata, sehingga kita memilih judul atau memilih guyonan dengan teman-teman, yuk Silir dijadikan Semanggi yang harmoni. Dan setelah hal ini diwacanakan oleh Bapak Wali Kota Surakarta, pada bulan Desember tahun 2017, beliau sudah menyampaikan ke media tentang hal ini, sehingga pada waktu itu masyarakat makin bertanya-tanya dan penasaran apa kira-kira yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah, akhirnya dilaksanakan audiensi dengan Bapak Wali Kota Surakarta. Beliau menyampaikan ada satu harapan yang luar biasa bagi warga. Nantinya pemerintah Kota Surakarta akan menata kawasan-kawasan kumuh di Kelurahan Semanggi tanpa menggusur. Menjadi tupoksi kami bahwa kami akan melakukan fasilitasi, mediasi, dan advokasi di masyarakat khususnya, dan itu kami lakukan mulai dari sosialisasi kebijakan kota yang itu sudah kami sebarluaskan khususnya di kawasan Semanggi. Dan tentunya kita tindak lanjuti dengan penyusunan perencanaan, survei lokasi, penyusunan perencanaan dengan selalu melibatkan seluruh warga masyarakat yang berpotensi nanti terdampak terhadap penanganan tersebut. Sebenarnya memang menghadapi masyarakat itu boleh dikatakan sulit, tapi bagi kita juga tidak sulit. Karena kita optimis kedepannya memang betul di masyarakat kita harus proaktif, sabar, dan selalu ada pendekatan. Jadi pendekatan kita sering hampir setiap sebulan 2 kali atau 3 kali, akhirnya mereka bisa memahami benar-benar adanya penataan yang positif. Untuk itu setelah
hasil verifikasi itu bisa diterima oleh masyarakat, kegelisahan dari masyarakat, keresahan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, ternyata program dari Bapak Wali Kota Surakarta yang tentu saja didukung oleh Kementerian PUPR dan yang lain ternyata luar biasa. Program itu adalah bernama Land Consolidation. Jadi untuk penataan land konsolidasi adalah tempat yang dianggap itu kumuh dan menempati tanah yang tidak legal, itu kita legalkan dulu. Di wilayah kawasan Semanggi terbagi ke dalam 3 segmen. Segmen pertama itu adalah di Semanggi RW 7, segmen kedua di Semanggi RW 23, dan segmen ketiga ada di Semanggi RW 2, 3, 4, dan 5. Dan itu menjadi salah satu prioritas kita dalam merumuskan perencanaan, sekaligus kita melakukan pengorganisasian masyarakat di tingkat basis. Rumah-rumah atau tanah-tanah yang existing dulu ditempati itu nanti akan dibangunkan kembali. Rumah yang layak huni, rumah yang sehat, rumah sederhana yang sehat dan bisa ditinggali, dan memang jangka panjang ke depan sesuai dengan komitmen Bapak Wali Kota selaku nakoda program, bahwa rumah-rumah itu ke depan akan menjadi hak milik mereka dengan salah satu persyaratan KTP Surakarta minimal sudah tinggal 25 tahun dan mereka adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah atau warga miskin, dan sudah terpetakan bahwa warga yang nanti akan mendapatkan program tersebut ada 56 kepala rumah tangga. Semula saya dari Bantaran Tanggul, saya pindah di sini mulai bulan Februari awal 2019. Dulu saya di sana dengan keadaan yang kumuh ya, tempatnya mungkin kurang nyaman, kurang dengan anak-anak itu kurang ramah lingkungan. Di sini mungkin lebih nyaman, tempatnya juga bersih, tidak seperti yang dulu. Mungkin kedepannya bisa kembali ke sana lagi, keadaannya sudah berbeda. Mungkin lebih bersih, lebih sehat, tidak seperti yang sebelumnya. Januari 2019 saya pindah di Risa. Kalau di sana tempatnya kumuh, anak-anak suka khawatir kalau keluar rumah, kan kendaraan di depan rumah. Kalau di Risa aman, rumahnya enak, layak huni. Sedangkan kalau hujan tidak banjir. Harapannya ke depan saya bisa dikembalikan di sana lagi dengan rumah yang